Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Musdalifah Fitriani dengan NIM 20250510201037. Saya dari S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam video singkat ini saya ingin mengajak kita semua merefleksikan isu perundungan atau bullying dan dampaknya pada kesehatan mental yang seringkali luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat nyata di sekitar kita. Jadi dalam video tersebut bukanlah hal sepele di Indonesia. Contoh nyatanya pada Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana di Bali. Pada tanggal 15 Oktober 2025 kemarin, beliau dinyatakan jatuh dari lantai 4. Dan kematiannya memicu sorotan publik karena adanya spekulasi perundungan atau bullying kepada beliau, dan beliau dibully oleh sesama mahasiswa Universitas Udayana. Dampaknya perundungan ini, beliau dinyatakan meninggal dan luka internal dan patah tulang karena beliau loncat dari lantai 4. Lalu di mana posisi kita sebagai seorang muslim yang beriman? Posisi orang beriman itu digambarkan sangat mulia dan istimewa, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran sudah menjelaskan pada Al-Quran Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang zalim. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwasanya melarang keras bagi seluruh umat manusia untuk tidak saling mengejek, mencela, mengonjek, apalagi menjuluki nama orang itu pakai nama yang buruk, karena kita tidak tahu orang kita jelek itu mungkin orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku tersebut menzalimi diri serta merusaknya persaudaraan mukmin. Jadi perilaku yang harus kita terapkan itu perilaku yang saling menghormati, saling menghargai, tidak menyebarkan aib orang, seperti hadis riwayat Muslim, sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi, mencibir atau merendahkan. Hadis tersebut mengajarkan akhlak mulia agar kita manusia itu saling menghargai, menghormati, tidak saling mengejek atau saling menzalimi, maupun muslim maupun yang non muslim, karena kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai tauhid itu mengajarkan kita memandang setiap manusia memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut, bahwasanya ketika kita membuli orang itu dampaknya pada kesehatan mental, seperti yang dialami mahasiswa Universitas Udayana ini. Mungkin mentalnya sudah rusak, terus dia tidak berpikir panjang untuk loncat dari lantai 4 dan menyatakan meninggal dunia. Solusi dan rekomendasi ketika ada pembelian, yang pertama kita lakukan yaitu di level individu, yaitu kita perlu menunjukkan empati kita kepada korban atau memahami perasaan korban dan tidak membiarkan tindakan perundungan terjadi. Yang kedua, tidak menjadi penonton yang pasif. Ketika kita menyaksikan ada perundungan di sekitar kita, beranilah untuk menegur pelaku tersebut atau melaporkan insiden tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran diri, mengenali perilaku mana yang termasuk perundungan, dan memastikan diri sendiri tidak melakukannya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, di lingkungan kampus,
yaitu kita bisa yang pertama itu membangun budaya saling menghargai, tidak membedakan latar belakang, suku, ras, agama, atau identitas teman kita. Yang kedua, mendorong kebijakan kampus yang tegas. Kampus itu harus memiliki peraturan dan sanksi yang jelas terhadap pelaku perundungan, serta menyediakan dukungan psikologis bagi korban yang dibully. Sebagai mahasiswa farmasi, saya berkomitmen untuk membantu semampu saya dan menjadi pendengar yang suportif bagi korban perundungan dan membantu menghubungkan pelayanan konseling yang tersedia di dalam kampus. Sekian dan terima kasih atas video pendek saya ini. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.